Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Melati dengan NIM 6120123271 dari era 7 Manajemen semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kepemimpinan Bisnis yang diampu oleh Bapak Ade. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mereview materi dari awal sampai hingga pada pertemuan UTS kali ini. Langsung saja ke materi pertama, yaitu materi yang pertama adalah sejarah dan perkembangan manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan adalah bidang studi yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kompleksitas organisasi. Untuk memahami konsep ini secara mendalam, mari kita telusuri sejarah dan perkembangannya. Yang pertama ada era awal dan klasik, manajemen tradisional. Konsep kepemimpinan pada masa lalu lebih bersifat otoriter, di mana pemimpin dianggap sebagai sosok yang memiliki kekuasaan mutlak dan pengikut harus patuh tanpa banyak pertanyaan. Atau kedua ada manajemen ilmiah atau scientific management, dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor. Pendekatan ini menekankan efisiensi dan produktivitas melalui studi ilmiah terhadap pekerjaan. Pemimpin berperan sebagai perencana dan pengawas yang ketat. Lalu ada ketiga, itu teori klasik. Harry Fayol dan Max Weber adalah tokoh penting dalam periode ini. Mereka menyusun prinsip-prinsip umum manajemen seperti perencanaan, lalu pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Lalu selanjutnya ada era modern. Yang pertama ada hubungan manusia. Elton Mayo dan rekan-rekannya menemukan bahwa faktor sosial dan psikologis sangat mempengaruhi produktivitas pekerja. Pemimpin memulai atau menyadari pentingnya motivasi, komunikasi, dan kepuasan karyawan. Lalu ada perilaku organisasi. Pendekatan ini menggabungkan psikologis, sosiologi, dan antropologi untuk memahami perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Pemimpin diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi. Lalu ada tiga, yaitu materi yang ketiga itu teori kontingensi. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi. Lalu yang keempat ada kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional menginspirasi pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi dan mencapai tujuan organisasi yang lebih besar. Mereka menciptakan visi yang jelas dan memotivasi pengikut untuk mewujudkan visi tersebut. Lalu ada era kontemporer, kepemimpinan servan. Pemimpin melayani pengikutnya dan menempatkan kebutuhan organisasi dan karyawan di atas kepentingan pribadi. Lalu ada kepemimpinan otentik atau kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai dan keyakinan yang tulus. Pemimpin otentik mampu membangun kepercayaan dan kebudayaan yang kuat dengan pengikutnya. Lalu ada kepemimpinan karismatik atau pemimpin karismatik memiliki kemampuan untuk menarik dan menginspirasi pengikut melalui kepribadian yang kuat dan visi yang menarik. Selanjutnya ada kepemimpinan adaptif, kepemimpinan yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan kompleks. Lalu ada model dan teori kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sukarela menuju tujuan bersama. Seseorang pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga menginspirasi, memotivasi, dan membimbing anggota timnya. Mengapa memahami teori kepemimpinan itu penting? Memahami berbagai teori kepemimpinan akan membantu Anda untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan kepribadian dan situasi Anda.
Yang kedua, menerapkan strategi kepemimpinan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang ketiga, memahami kebutuhan dan memotivasi anggota tim. Selanjutnya ada model-model kepemimpinan. Ada banyak model kepemimpinan yang telah dikembangkan oleh para ahli. Berikut adalah beberapa yang paling terkenal. Yang pertama ada teori sifat atau trait theory, yaitu A. Asumsi. Pemimpin dilahirkan dengan sifat-sifat khusus yang membedakan mereka dengan orang lain. Lalu yang B. Sifat-sifat pemimpin yang sering disebutkan atau yaitu kecerdasan, kejujuran, percaya diri, dan visi. Lalu ada kritik, terlalu menyederhanakan kompleksitas kepemimpinan. Model kepemimpinan yang terkenal yaitu grid managerial, mengukur kepedulian pemimpin terhadap tugas dan orang. Lalu ada Ohio Status Studies, mengidentifikasi dua dimensi kepemimpinan utama, yaitu initiating struktur atau mendefinisikan dan mengatur pekerjaan, dan consideration, membangun hubungan yang baik dengan bawahan. Lalu tidak memperhitungkan situasi dan konteks. Lalu ada ketiga yaitu teori kontingensi. Tidak ada gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi gaya. Kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi yang dihadapi. Lalu ada contoh teori, yaitu situational leadership theory, Hersey dan Blanchard, yang menggabungkan tingkat kesiapan pengikut dengan gaya kepemimpinan yang sesuai. Lalu ada teori transformasional, di mana pemimpin transformasional menginspirasi pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi dan mencapai tujuan organisasi yang lebih besar. Lalu ada karakteristik pemimpin transformasional, visi, inspirasi, motivasi, dan individualisasi. Yang kelima ada teori authentik. Teori authentik adalah pemimpin autentik adalah mereka yang menjadi diri sendiri, memiliki nilai yang kuat, dan menginspirasi kepercayaan. Lalu karakteristik autentik adalah keaslian, integritas, dan hubungan yang tulus dengan pengikut. Lalu ada materi yang selanjutnya adalah konseptual manajemen kepemimpinan. Definisi kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan manajemen adalah suatu kemampuan individu yang mana ia mendapati rasa hormat atau respect, pengakuan, ketaatan, kepercayaan, dan juga kesetiaan untuk suatu kepemimpinan dalam suatu kelompok dalam kehidupan bersama, yang bertujuan untuk cita-cita. Lalu ada peran kepemimpinan dalam manajemen, memberikan inspirasi dan memotivasi. Seorang pemimpin harus mampu memberikan inspirasi dan memotivasi pada karyawan di bawah kepemimpinannya. Karyawan akan lebih semangat bekerja dan memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan berkat motivasi dari kepemimpinannya. Lalu ada menjadi teladan yang baik. Di mata karyawan, pemimpin merupakan role model yang wajib ditiru. Oleh karena itu, pemimpin harus memberikan teladan yang baik dalam tindakan, sikap, dan perkataan, termasuk pula manajemen waktu. Citra suatu departemen dalam perusahaan akan rusak apabila seluruh anggotanya mengikuti teladan yang buruk dari kepemimpinannya. Lalu ada menentukan struktur dan alur komunikasi. Pemimpin harus mampu berpikir kritis karena mereka akan menentukan struktur organisasi masing-masing karyawan. Struktur organisasi yang jelas dan terarah akan memperlancar alur komunikasi antar karyawan. Alur komunikasi ini membantu karyawan agar tidak kebingungan dalam melaporkan suatu kendala.
Selanjutnya, memberikan visi. Pemimpin sudah layaknya harus memiliki visi dan tujuan yang jelas dalam menjalankan perusahaan. Visi tersebut diberitahukan kepada seluruh karyawan agar lebih memiliki gambaran jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai. Karyawan pun dapat bekerja lebih efektif dan berkontribusi besar dalam membangun kesuksesan perusahaan. Selanjutnya ada manajemen kepemimpinan dan perkembangan organisasi. Manajemen kepemimpinan adalah seni dan ilmu dalam mengarahkan serta mengelola orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang efektif sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan dan keberhasilan suatu organisasi. Lalu ada peran kepemimpinan dalam perkembangan organisasi. Inovasi dan kreativitas. Pemimpin yang baik mendorong inovasi yang kreativitas di dalam organisasi sehingga organisasi dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Lalu ada pengembalian keputusan. Pemimpin membuat keputusan yang strategis dan tepat waktu yang berdampak pada keberhasilan organisasi. Lalu ada pembelajaran organisasi, yaitu pemimpin menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan organisasi untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerja keunggulan kompetitif. Pemimpin yang efektif dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasinya. Lalu ada model-model kepemimpinan dalam konteks perkembangan organisasi. Kepemimpinan transformasional memfokuskan pada perubahan dan pertumbuhan organisasi melalui visi yang menginspirasi motivasi dan pemberdayaan karyawan. Lalu ada kepemimpinan servan, menetapkan kebutuhan karyawan dan organisasi di atas kepentingan pribadi. Pemimpin melayani pengikutnya dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lalu ada kepemimpinan autentik, yaitu menekankan pentingnya keaslian, integritas, dan hubungan yang tulus dalam organisasi dengan pengikut. Pemimpin adaptif yaitu pemimpin yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan kompleks. Selanjutnya materi yaitu kepemimpinan, motivasi, dan perilaku kerja. Definisi kepemimpinan yaitu kepemimpinan adalah seni atau proses mempengaruhi orang-orang sehingga mereka akan berusaha dengan sukarela dan antusias menuju pencapaian tujuan kelompok. Ini adalah hubungan di mana satu orang mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan tugas-tugas terkait. Ini adalah fungsi utama dari mengelola organisasi manapun. Lalu ada pengertian motivasi. Motivasi mengacu pada dorongan yang dihasilkan secara internal untuk mencapai tujuan, mengikuti tindakan tertentu. Oleh karena itu, tugas manajer adalah memotivasi karyawan untuk membuat mereka mencoba melakukan pekerjaan terbaik yang mereka bisa, atau lalu memotivasi juga didefinisikan sebagai sejauh mana usaha yang gigih diarahkan menuju suatu tujuan. Campbell, Donnet, Lawler, and Wick. Lalu ada pengertian perilaku kerja. Perilaku kerja adalah tindakan yang dilakukan oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Perilaku kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk motivasi, kepribadian, dan lingkungan kerja. Lalu ada hubungan ketiga konsep. Ketiga konsep ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan motivasi karyawan yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja. Lalu sebaliknya, karyawan yang termotivasi akan lebih mudah dipimpin dan akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi. Lalu kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan motivasi karyawan dengan cara memberikan tujuan yang jelas, lalu memberikan penghargaan, dan juga menciptakan lingkungan yang positif.
Lalu ada karyawan yang termotivasi akan menunjukkan perilaku kerja yang lebih baik seperti proaktif, kreatif, dan juga bertanggung jawab. Perilaku kerja yang baik akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi seperti peningkatan produktivitas, kualitas, dan inovasi. Mungkin hanya itu materi yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.